Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dan hari ini saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Adapun fasilitator dan pengajar praktik yang mendampingi saya selama pendidikan guru penggerak adalah Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator dan Ibu Ana Agung Kompiang Rusmini selaku pengajar praktik. Baik, langsung saja kita menuju koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Baik, langsung kita mulai dari penilaian diri. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan di kelas agar dapat lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin untuk berlatih. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, murid sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak.
Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Untuk umpan balik, khusus untuk pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atau pembelajaran yang sudah dilakukan. Kegiatan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran yang konvensional, di mana guru lebih aktif untuk memulai pembelajaran. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah pertama yang saya terapkan adalah membuat kesepakatan bersama tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka. Saya menjadikan mereka subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai.
Saya juga akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan Merdeka Belajar dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang paling penting tidak lagi menuntut anak akan tetapi harus menuntun anak menuju tujuan hidup mereka. Guru harus bisa menjadi teladan yang baik karena sosok guru digugu dan ditiru. Seperti filosofis Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosung Tolodo di depan memberikan contoh atau teladan, Ing Madyo Mangun Karso di tengah-tengah memberikan semangat dan motivasi, Tuturi Handayani dari belakang memberikan dorongan kepada peserta didik kita. Baiknya dapat disimpulkan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dari saya, Dewi Anggreni Puspitasari, SD Islam, yang merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Terima kasih.